Siapa orang pendusta agama? Apakah orang pendusta agama itu si Macron? Bukan. Apakah pendusta agama itu Salman Rushdie, penulis ayat-ayat setan? Bukan. Siapa pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allah. Hablum minan nasnya, kasih orang beras. Saya tak perlu beras, kau kasih beras. Dua saja. Kalau kau perlu beras, akan dikirim beras. Kalau kau tak perlu beras, kau mengasih beras. Kau mana? Aku ngasih tidak, perlu pun tidak. Jadi kau robot. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Program-program ini sudah dibawa oleh Ustadz Lukman sampai ke seluruh negeri di Indonesia. Saya pergi ke Yogyakarta, saya tanya, Mas, pripun kapare? Ape? Berapa kalian dapat beras sebulan untuk dibagikan ke fakir miskin yang dikumpul oleh Paskas? Yogyakarta 30 ton. Itu 2 bulan yang lalu. Yogyakarta 30 ton. Yang bawa pasukannya dari mana? Dari Kalimantan Barat, Pontianak. Ngumpul orang-orang di Yogyakarta, tiap bulan mengumpulkan beras 30 ton. Bandung berapa? 90 ton. Maka Singkawang ditunggu. Nanti buatkan iklannya. Yogyakarta 30 ton, Bandung 90. Berapakah Singkawang? Hah? Dari Bulukumba pakai motor datang kemari. Berangkatnya jam berapa? 9 hari. Belum ada apa-apa perjuanganmu Abdul Somad untuk sampai ke Singkawang. Saya kemarin bangun subuh ke Masjid Ittihadul Ummah sholat subuh. Habis sholat subuh, maaf jamaah tak bisa tanya jawab lama-lama. Cuman 3 yang bisa saya jawab pertanyaan. Langsung ke airport. Dari airport langsung ke Jakarta. Dari Jakarta langsung ke Pontianak. Dari Pontianak langsung ke Singkawang. Dari Singkawang langsung ke Sambas. Dari Sambas balik lagi ke Singkawang. Baru jumpa sekarang. Menurut saya lah yang paling letih. Ternyata tak ada letihmu Abdul Somad. Mereka 9 hari baru sampai. Bayangkan. Allahu Akbar. Nih kalau anak muda. Pasti anak muda. Orang tua 9 hari tumbang. Saudara yang dimuliakan Allah, yang tua-tua mudah-mudahan sehat walafiat. Pak Ustadz, kami mau ikut juga bagi beras. Ini terlalu berat bagimu, Dilan. Serahkan aja pada anak-anak muda, Pak. Saya mau ngasih beras juga, Pak. Bapak tak usah ngasih beras, kirim aja ke nomor rekening. Saya nggak mau kirim nomor. Kenapa, Pak? Saya sering salah pencet, Pak Ustadz. Bagus. Mau ngasih 100 ribu terpencet 100 juta. Bagus apa bagus? Tengok Pak, setuju semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sanggup kau kenyangkan perut fakir miskin, mengalir air di tenggorokannya, lapang lambungnya, saat itulah kau sedang meringankan bebanmu di padang mahsyar. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang Islam di dunia, Allah lepaskan dia dari satu kesulitan huru-hara hari kiamat. Dari mulai azab kubur, pertanyaan mungkar nakir, dibangkitkan di padang mahsyar, meniti titian siratal mustaqim, dihisab hitung amal, kesulitan huru-hara, tegak berlama-lama, menunggu hisab, sampai datang syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, kepayahan-kepayahan yang ada pada hari kiamat akan lepas kalau kau tolong saudaramu di atas muka bumi Allah. Hanya 25 kilo. Satu orang itu bisa lepas laparnya hanya dengan 7 kilo. 7 kilo, Pak. Itu sudah makan sekuat-kuatnya itu. 7 kilo.
Bapak pernah hitung berapa sekilo sebulan? Saya sampai sekarang belum pernah saya hitung. Tapi paling-paling kuat orang 7 kilo. Kalau ada yang makannya sebulan sampai 10 kilo, tolong periksa, mungkin ususnya bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau program ini berjalan, tidak akan ada anak pesantren yang kelaparan. Siap? Ya. Tidak akan ada anak yatim yang tidak makan. Siap? Ya. Siapa orang pendusta agama? Apakah orang pendusta agama itu si Macron? Bukan. Apakah pendusta agama itu Salman Rushdie, penulis ayat-ayat setan? Bukan. Siapa pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim. Membiarkan anak yatim dalam keadaan lapar. La yabitu syab'an. Ciri orang beriman. Siapa orang beriman? La yabitu syab'an. Tak sanggup dia tidur dalam perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga di sebelah rumahnya mengerang kelaparan. Itulah yang dicari Umar bin Khattab. Malam-malam Umar bin Khattab berjalan keliling Umar bin Khattab ingin mendengar rintihan anak yatim. Mana yang lapar, mana yang menangis. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah rumah. Dia dengar tangisan tak berhenti-berhenti. Dia dengar seorang ibu memasak. Ditengok Umar bin Khattab, ternyata yang dimasak itu hanya batu yang dilaga-laga di dalam tempat memasak, di dalam panci hanya ada batu yang keras. Umar bin Khattab bertanya, "Wahai ibu, apa yang kau masak ini? Ini bukan makanan, ini batu wahai tuan. Kenapa kau masak batu?" Karena anakku menangis kelaparan. Kalau aku diam dia akan menangis sampai subuh. Tapi kalau aku pura-pura memasak, dia sangka aku sedang memasak. Dia punya ada harapan. Dia berharap masakan ini akan matang. Maka dia pun tertidur. Begitulah yang kulakukan. Kenapa bisa begini? Karena pemimpin kami Umar bin Khattab tidak memberikan makanan. Tidak kenal ini rakyatnya dengan Umar bin Khattab. Begitu rakyat zaman dulu tak kenal pemimpin, maka pemimpin mudah berkeliling menyamar jadi orang biasa. Zaman sekarang semua kenal. Kenapa? Karena sebelum pilkada balihonya besar-besar. Setelah itu baru tak jumpa-jumpa lagi. Lalu tak usah dibilang betul, semua orang tahu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab pulang ke Baitul Mal. Kalau tempat menyembah Allah Baitullah, masjid. Umar bin Khattab pulang ke Baitul Mal, harta. Di sana ada gandum. Umar bin Khattab memikul gandum di atas pundaknya. Dia bawa berjalan. Dia sendiri yang ke Baitul Mal. Dia sendiri yang memikul. Dia sendiri yang membawa. Dia sendiri yang menyerahkan. Karena dia takut akan ditanya malaikat di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Semua kamu akan ditanya. Pak RT akan ditanya, Pak RW akan ditanya, Pak Kades, Pak Lurah, kau akan ditanya tentang rakyatmu. Pak Wakil Wali Kota tak usah disebut, ada orangnya di sini. Saudara yang dimuliakan Allah, maka dengan adanya gerakan subuh berjamaah, gerakan infak beras, itu sesungguhnya meringankan beban pemimpin-pemimpin kita di hadapan Allah. Syukur-syukur bapak-bapak dari Kapolres, dari Dandim, dari Kapolsek, bapak-bapak dari tentara, TNI, polisi mensupport program ini, maka berasnya tentu bisa dapat lebih banyak. Betul apa betul? Kalau Abdul Somad yang ceramah, berikan beras untuk anak yatim, berikan beras untuk pondok pesantren, berikan beras untuk fakir miskin, paling dapat 5-10 kilo. Tapi kalau polisi, suaranya nggak perlu kuat-kuat. Berikan beras ya Pak, katanya, langsung dapat 1 ton. Tangannya megang pistol, berikan beras ya. Bapak bisa berikan beras? Iya Pak, iya. Mumpung pistolmu masih pakai peluru, pakailah untuk menolong fakir miskin. Mumpung tanda tanganmu masih ada.
yang punya jabatan, yang punya kekuasaan. Nggak perlu ceramah, nggak perlu tabligh akbar, nggak perlu menggelegar, cukup dengan tanda tangan. Semua pegawai kantor desa besok masuk kantor bawa beras, kalau enggak mutasi. Takbir. Alhamdulillah Pak Ustaz, Pak Kades kami rajin sholat duha, Pak Kades kami rajin tahajud, Pak Kades kami rajin baca yasin, Pak Kades kami rajin sholawatan. Itu bukan amal Kades, siapapun bisa melakukan itu. Sholat duha, sholat witir, baca yasin, itu bukan amal Kades. Siapapun, emak-emak, anak-anak, anak SD, anak TK pun bisa melakukan itu. Amal pejabat yang punya jabatan adalah pakai jabatanmu untuk menolong fakir miskin, pakai jabatanmu untuk mengumpulkan beras, pakai jabatan kekuasaanmu untuk menyelamatkan dari pendusta-pendusta agama, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Setuju? Yang bilang setuju nggak ada jabatan. Yang bilang setuju tadi adalah orang-orang yang insya Allah punya jabatan. Paling tidak di rumah dia ada jabatan. Kepala rumah tangga, pulang dari sini kau katakan kepada istriku, oh my darling, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Apa bang? Masukkan beras kita, berikan ke anak-anak muda, nanti mereka akan datang kemari untuk mengambil beras itu, dibagikan ke fakir miskin. Ada orang yang sangat kelaparan, menggigil kelaparan, tak tahu kemana mau mengadu. Tapi ada orang yang sangat kekenyangan, menggigil juga saking kenyangnya. Di mana mereka bisa bertemu? Yang satu tak pernah ke masjid, tak pernah ke panti jompo, tak pernah ke panti asuhan, tak pernah ke panti yatim. Maka datanglah anak-anak muda yang mempertemukan keluh kesah, kesulitan, kesakitan, kelaparan mereka. Pasukan amal soleh yang belum menggabungkan diri, anak-anak muda ini gabungkan diri, daftarkan ke masjid. Yang sudah menggabungkan diri, maka dibuat tabligh akbar ini supaya dia istiqomah. Ini anak muda ini kalau tidak dibawa mengumpulkan beras, itu motornya itu dibawanya mengumpulkan anak gadis. Namanya playboy cap tupai. Malam ini anak gadis ini sampai akhirnya beberapa malam berhenti. Gimana kawan kau kemarin? Udah berhenti? Dia udah ikut bergabung dengan Paskas? Bukan Pak Ustadz. Terus kenapa hilang? Kena Covid. Insya Allah anak muda sehat-sehat semua. Target kau anak muda berpikir, bulan ini aku bisa mengumpulkan berapa rumah. Aku memang belum punya duit Pak Ustadz. Aku masih hidupku subsidi, minta uang jajan Pak Ustadz. Tapi aku punya target, bulan ini aku bisa mengumpulkan berapa rumah. Rumah si anu, rumah si anu, rumah si anu. Tapi ini anak muda yang satu ini lain Pak Ustadz. Kenapa? Setiap mengumpulkan beras dari gang itu aja, rupanya ada anak gadis cantik di situ. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Apakah kau hijrah ini karena Allah? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau kau hijrah karena Allah, kalau kau hijrah karena Rasulullah, maka yang kau dapatkan hanya Allah dan Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tapi kalau hijrahmu karena dunia, karena bisnis, awi imra'atin yankihuha. Tapi kalau hijrahmu karena ingin menikahi perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahmu lah hanya sebatas itu saja. Yang belum hijrah, mudah-mudahan anak muda ini cepat-cepat hijrah. Hijrah itu bukan pindah tempat. Jangan nanti pas ditanya, kau sudah hijrah? Belum Pak, saya masih di Singkawang. Memanglah kau tak pindah-pindah. Yang dimaksud hijrah adalah pindah dari minum khamar ke minum zam-zam. Selama ini asal bangun tidur khamar, habis makan lontong khamar, habis makan ayam penyet, ayam patah, ayam susang, ayam mati, ayam panggang, ayam kampung, khamar. Matinya pun mau sakratul maut, diajak la ilaha illallah tak mau. La ilaha illallah. Orang alif bata sajim, dia langsung kho aja.
yang sudah bergelimang dosa di masa lalu, tak ada cara lain kecuali taubat. Taubat, bukan taucu. Taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Rabbal baraya, engkaulah Tuhan pencipta segala makhluk. Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah. Minal khataya, dari segala khamar, dari segala mabuk, dari segala sakau, dari segala pacaran. Sebagaimana dulu kau bersemangat untuk mabuk, sebagaimana dulu kau bersemangat main judi, sebagaimana dulu kau bersemangat berzina, maka setelah hijrah begitu juga lah kau bersemangat, kau gas motormu, kau gas sampai habis putus, larinya tetap 40 juga. Tak apa-apa. Itulah jihad, itulah hijrah. Ini banyak juga ini sekarang. Waktu dulu bukan main semangatnya, ngopot 120. Setelah tobat di masjid aja nunduk. Pas ditanya, kau tak ngumpulkan beras? Aku sudah tobat. Ini orang-orang begini, ini kepalanya cocoknya diantukkan ke tiang. Dulu bukan main kau semangat. Al khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ketika dulu di zaman jahiliyah, sebelum hijrah kau semangat, maka setelah hijrah juga semangat. Dulu mabuknya semangat, zinanya semangat, homonya semangat, bencongnya semangat. Sekarang setelah taubat, letoy, lesu macam mau mati. Bukan itu taubat itu. Taubat itu tetap semangat, tapi arah semangatnya berbeda. Kalau dulu semangat berzina, kalau dulu semangat mabuk, kalau dulu semangat judi, kalau dulu semangat apa lagi? Maka setelah taubat, bersemangat mengumpulkan beras, bersemangat memikul beras, bersemangat mengumpulkan duit. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya kumpulkan 3 ton, sudah saya kumpulkan duit 25 juta. Duit siapa? Duit orang semua Pak Ustaz. Duit kau kemana? Sudah habis, kalah judi kemarin Pak Ustaz. Karena kalah itulah aku taubat Pak Ustaz. Ini kalau ada modal lagi saya mulai lagi Pak Ustaz. La ilaha Muhammad Rasul. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah. Selamat datang Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA PhD di kota Singkawang. Mantap. Itu bukan baleho pilkada, bukan? Oh, mantap. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi